SBS emang bukan sembarang SBS karena banyak sekali hal canon yang udah ungkap di volume terbaru yaitu 109 ini. Nah, Garci Placer di sini di video ini kita akan bahas SBS 109 yang baru banget nih di leak tadi malam dan banyak banget informasi baru yang kita dapatkan di SBS kali ini. Yang menariknya biasanya isi SBS itu kebanyakan hanyalah jawaban nyeleneh dari Oda saja. Di SBS kali ini banyak yang dijawab dengan sangat serius atau mungkin untuk lebih tepatnya beberapa volume terakhir Oda menjawabnya dengan cukup baik yang entah nih karena Oda sudah banyak terpapar sosial media jadi kayak ya udahlah gua spill aja atau mungkin lebih ke arah One Piece udah mau tamat jadi takut nggak sempet semua misterinya terungkap makanya dia sampaikan di SBS saja. Jangan lupa ya SBS ini satu hal canon dan sangat penting juga di serial One Piece selain dari isi manganya. Nah lo kira-kira apa aja sih isi dari SBS kali ini? Yang let's go nih kita akan bahas semuanya di video kali ini jadi pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan buat para majikanku sekalian bisa bantu subscribe juga nih biar makin semangat dong untuk kontennya. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Dan sedikit disclaimer ya, karena ini modelnya akan mirip seperti video review, jadi akan ada banyak juga beberapa pendapat atau tanggapan dari channel Devil Nomi. Nah kita akan langsung mulai saja ke pertanyaan pertama terkait salah satu karakter donat kita nih. Tentu saja dia adalah Gas DS, dimana di chapter 1100 saat flashback dari Kuma yang ini jadi awat dikit nih. Gara-gara baca SBS ini, saya sampai baca ulang flashback dari Kuma dan jujur ini adalah definisi flashback yang paling well written lah ya. Yang intinya semua bagiannya sangat penting sekali, plot simpelnya pun bahkan berpengaruh ke masa depan, dan tentu saja masalah emosi, wah jangan ditanya lah, ini yang paling terbaik. Yang nggak berkaca-kaca baca flashbacknya mah, wah kacau banget nih untuk flashback Kuma dan Bone, apalagi mungkin buat para pembaca One Piece generasi minggu pagi nih, yang biasanya udah punya anak, apalagi kalau ternyata punya anak cewek juga kayak Kuma dan Bone yang wah ini bakal dapet banget. Nah kenapa saya membahas hal ini? Karena memang volume 109 yang dijadikan SBS kali ini pun berisi full flashback dari Kuma, makanya covernya pun kita diperlihatkan orang-orang yang memiliki momen bersama dengan kedua orang tersebut. Nah oke, kembali ke isi pertanyaan, dimana ada yang nanya di chapter tersebut dikatakan kalau S baru saja menghajar salah satu anggota si Shichibukai. Siapakah orang tersebut? Dimana selain Oda memberikan namanya saja yaitu Hanafuda, di sini pula Oda memberikan gambarnya yang wow dari bentukannya sangat badass banget. Kalau dari setelannya lumayan mirip dengan Kid dan tangannya itu entah nih terbuat dari cyborg atau apa kita nggak tahu. Dikatakan dia memiliki hobi untuk mengoleksi buah iblis Ancient Zoan. Untuk alasannya kenapa dia melakukan hal itu masih tidak diketahui sampai sekarang. Yang sejujurnya ini lucu banget ya. Padahal Oda yang bikin karakter ini tetapi dia masih nggak tahu apa yang karakternya lakuin. Ya itulah Oda lah, dia bakal menyesuaikan dengan kebutuhan cerita kalau karakter ini akan dimunculkan lagi. Dimana Hanafuda ini memiliki tinggi 514 cm dan nama lainnya adalah King of Lizard. Ya kalau dilihat dari namanya kayaknya dia ini memakan buah iblis entah Zoan atau Ancient Zoan dari Komodo Dragon. Yang cocok lah ya dari tinggi buah iblis sebutan dan tampilannya menurut saya karakter ini adalah karakter kuat dari si Shichibukai yang pastinya sangat wajar sampai diakui oleh pemerintah dan tentu saja oleh dunia. Makanya S hebat banget bisa mengalahkannya di usia muda. Dan terkait koleksi dari buah iblisnya, entah apakah ada hubungan dengan Kaido atau tidak kita masih belum tahu. Yang bisa saja karakter ini adalah pemasok untuk Ancient Zoan dari para Tobiropo kru Kaido. Yang bukankah kalau kita mau cocok lagi, dimana S juga bukankah sedikitnya ada hubungan dengan Kaido? Tidaknya dari namanya, S ini udah tingkatan tertinggi dari kartu-kartu yang menjadi tema bajak laut binatang buas seperti J, Queen, King, dan S adalah utamanya. Dan menariknya ternyata Hanafuda juga yang dijadikan lawan S tersebut ternyata nama permainan kartu juga loh, yang bukankah semuanya semakin cocok? Dan apakah plot Oda yang ingin membuat S menghajar Kaido pada akhirnya hanya sampai menghajar Hanafuda saja? Ya lagi-lagi itu hanya cocok lagi doang sih. Tapi ngomong-ngomong, S ini mengalahkan si Shichibukai di timeline 4 tahun lalu yang berarti usianya masih 18 tahun. Next pertanyaan selanjutnya adalah tentang kemampuan buah iblis dari Nikki
Nikyu Nominya Kuma, ada yang bertanya, Oda Sensei, lokasi-lokasi dari kemampuan Nikyu Kuma ini dapat melempar orang tersebut apakah hanya terbatas ke lokasi yang pernah dia kunjungi? Dan Oda pun menjawab, ya benar sekali, karena di masa lalu Kuma rajin berkeliling dunia, yang hal ini pun sebenarnya sudah pernah kita bahas lah di flashback dari Kuma yang ternyata terkonfirmasi oleh Oda secara langsung. Karena jangan lupa nih, selain Kuma berkelana sendiri setelah menjadi Shichibukai, dia juga dulunya adalah mantan anggota revolusioner yang pernah datang ke berbagai lokasi selama kurang lebih 2 dekade. Jadi sangat wajar sekali pengetahuan geografisnya sangat luas tersebut. Lanjut pertanyaan terkait buaya iblis Bone juga nih, yaitu Toshinomi. Ada yang bertanya, apakah buaya iblis Bone yang membuatnya menjadi manusia yang dapat memanipulasi umur? Yang jika begitu, jika dia terus-terusan mengontrol umurnya agar tetap muda, apakah mungkin dia tidak bisa mati? Yang sejujurnya ini lebih ke arah pertanyaan teori sih, yang sebenarnya tanpa perlu Oda jawab pun saya sendiri Devi Lomi sudah bisa ngasih langsung jawabannya, karena emang udah terjawab secara langsung juga di manga yang akhirnya sih di sini lebih terkonfirmasi ya, karena dijawabnya oleh Oda langsung. Di sini Oda menjawab seperti ini. Oh, jadi kamu kesana ya untuk pikir ya. Tetapi di chapter 1072, Bone sendiri berkata langsung, jika kemampuannya mengenai makhluk hidup, maka efeknya tidak akan permanen. Yang sebenarnya dulu memang sempat ada sih teori terkait Bone dapat membuat orang hidup abadi dengan kemampuan buaya iblisnya, yang ternyata sudah kedibang setelah chapter 1072 rilis langsung. Lanjut pertanyaan lain juga nih terkait Kuma dan Bone, di mana di chapter 1096 salah satu dari bocah yang melempar Kuma batu sangat mirip sekali dengan member dari bajak laut Bone. Apakah mereka adalah orang yang sama? Yang pertanyaan ini pun sebenarnya sudah pernah kita bahas saat kemunculan bocah tersebut, tetapi lagi-lagi dikonfirmasi oleh Oda, di mana dia menjawab masing-masing dari mereka semua muncul kok di kerajaan Sorbet, dan masing-masing dari mereka juga naksir ke Jinny seperti yang pernah kita lihat di flashback Kuma. Yang berarti bajak laut Bone memang awalnya terbentuk dari teman-teman Kuma yang juga mereka adalah nelayan kuat di negeri Sorbet, dan mereka menjaga pertumbuhan dari Bone. Mereka akan melindungi Bone sepenuh hati seperti dia adalah anak ceweknya. Sampai pada akhirnya mereka semua tertangkap oleh Akainu dan Bone berhasil kabur. Untuk timeline-nya kurang lebih seperti ini yang bisa kalian baca lah, yang sebenarnya kurang lebih kita tahu sih terkait timeline-nya ini. Yang untuk sekarang, apakah Bone akan menjadi next nakama dan naik ke Thousand Sunny? Lanjut ada pertanyaan lain yang bertanya tentang Ratu Kuja. Odachi Graninyon berkata kalau ratu dari 2 generasi sebelumnya meninggal karena penyakit cinta ini, tetapi bukankah ratu 2 generasi sebelumnya adalah Shaki atau Shakuyaku? Kenapa Nenek Nyon berbohong tentang hal ini? Yang bukankah sebenarnya ini juga pertanyaan kita semua sih, makanya banyak teori muncul dari perkataan Nenek Nyon tersebut, dan jawaban Oda adalah seperti ini. Ini hanyalah masalah penafsiran saja. Aku yakin kamu salah membacanya, di mana Nenek Nyon tidak berbohong. Dia berkata kalau ratu sebelumnya meninggal karena penyakit ini, dan ratu sebelumnya pun terkena hal yang sama. Yang dimaksud sama itu penyakitnya dan bukan kematiannya. Yang ternyata guys, kita selama ini salah penafsiran doang. Yang setelah saya baca lagi untuk chapter 522, di mana di akhir chapter pun Nenek Nyon ngajutin lagi kalau emang ratu sebelumnya meninggal karena ngidam akan cinta. Anjay. Di sini Oda melanjutkan, sebenarnya sejak masa lampau, entah karena alasan yang mereka juga tidak ketahui, ratu-ratu dan pejuang-pejuang dari negeri ini selalu mati oleh penyakit cinta. Makanya mereka-mereka seperti Nenek Nyon dan Shakuyaku menghindarinya dengan pergi dari negeri tersebut. Nah, disinilah kita mendapatkan wajah dari ratu sebelum Hankook, yang ternyata dia bernama Toritoma, yang lagi-lagi nama yang semuanya didasarkan dari nama bunga, di mana Toritoma ini meninggal karena penyakit tersebut seperti yang dikatakan Nenek Nyon, yang wah, emang sih para ratu dari Amazon ini semuanya cantik pol banget. Yang jangan lupa ya, Nenek Nyon mudanya kayak gini guys, yang mantep banget. Dimana Oda juga bahkan memberikan timeline penyelamatan dari ketiga buah sister, yang lagi-lagi timeline ini bisa kalian baca di layar. Yang mau saya highlight tentu saja pengungkapan dari ratu ini bisa mendibang nih teori Bekasi yang pernah saya bikin kalau Ratu Kuja sebelum Hankook adalah ibu dari Luffy. Tapi apa saya dong ya yang ngerasa kalau Toritoma ini cukup mirip
mirip dengan karakter utama kita. Apa mungkin dia jatuh cinta kepada dragon? Dimana bukankah nenek Yun juga sempat ngomong terdapat pepatah di lautan timur sana kalau cinta datang seperti badai. Bukankah lautan timur ini adalah East Blue, badai adalah dragon? Ya tapi lagi-lagi ini hanyalah cocok logi belaka ya. Tapi kalau terutama ini meninggal, yang berarti cintanya tidak terbalas, makanya seharusnya teori tadi pun akan tergagalkan. Yang emang udah bener lah, teori Krokomam adalah ibu dari Luffy aja. Lanjut ada pertanyaan lain juga nih, terkait Shinji no Shiki, mantan nakama dari bajak laut Rocks. Oda, karena Shiki akhirnya muncul di cerita utama, jadi apakah semua event yang ada di movie Strong World secara tidak resmi berhubungan dengan timeline cerita utama? Jawaban dari Oda cukup menarik yang hal ini pun harus kalian perhatikan ya. Dimana Oda menjawab, ya kamu sebenarnya bisa secara paksa menghubungkan hal tersebut, tapi itu tidak berhubungan dengan cerita utama. Ya dalam movie Strong World, satu-satunya karakter yang saya pikir akan berhubungan dengan cerita utama tadinya hanya karakter utamanya saja, yaitu Shiki. Karena Shiki ini sejak awal memang sudah ada di timeline dari cerita utama. Dimana untuk kali ini pun kita sudah tahu kalau Shiki adalah karakter canon yang berhubungan dengan cerita utama, tapi belum dimunculkan saja oleh Oda. Dan Oda pun melanjutkan lagi, tapi jika Shiki tidak akan dijadikan movie, maka saya juga tidak akan membuatnya menjadi pemakan buah iblis Fua Nomi. Aku punya aturan tersendiri kalau aku tidak akan membuat seseorang yang dapat terbang dengan bebas dan melayang di udara seperti itu. Jadi saya sendiri tadinya menyegel keras buah iblis tersebut. Toh ya karena ini manga tentang bajak laut juga kan, tetapi karena dia sudah muncul di movie, jadi ya saya harus melakukannya ke cerita utama. Ya memang benar sih, ternyata kejadian aneh reverse importation telah terjadi di serial One Piece. Yang ini lucu banget sih, karena bahkan Oda sendiri pun sampai bingung sendiri. Dimana mungkin beberapa poin yang bisa kita simpulin dari satu bagian ini. Pertama, dari sini semakin terkonfirmasi ya, kalau semua event yang terjadi di movie dari One Piece tidak ada satupun yang canon. Yang untuk hal ini pun saya sendiri setuju dan udah cukup sering kita bahas. Soalnya nggak mungkin kan Luffy di masa pre-time skip bisa ngalahin karakter top yang disetarakan dan berada di era seperti Rock, Shirohige, Garp, Roger, yang rasanya waduh ini mustahil banget lah. Kita tahu sendiri kan pre-time skip Luffy itu selemah apa, yang bahkan menurut saya sendiri pasca time skip sebelum Luffy menguasai Gear 5 bakal sangat sulit sekali untuk dia bisa ngalahin karakter sekelas mereka. Tetapi dari kata-kata Oda ini, yang berarti objek lain juga seperti karakter, buah iblis, semua hal tersebut bisa dijadikan canon dan di case dari movie Strong World, yaitu Shiki dan buah iblisnya. Yang sejujurnya satu yang saya pikirkan sih terkait movie Red ya, dimana terdapat Tot Musika atau Devil King yang apakah lagi-lagi ada hubungan dengan Imu, tetapi untuk hal ini akan kita bahas lain kali saja. Makanya langsung subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Nah, poin kedua adalah Oda sendiri pun ternyata punya aturan sendiri terkait kemampuan-kemampuan dari tiap karakternya. Yang wajar sih kemampuan melayang dari Fua ini atau buah iblis levitasi kali ya kita sebutnya, bukankah akan sangat OP sekali kalau ada di dunia bajak laut yang notabene terbatas hanya di laut. Ya emang bener sih, masih ada karakter-karakter lain yang dapat terbang menggunakan Geppo atau mungkin buah iblis Zoan, tetapi itu semua hanyalah model dari pemanfaatan kemampuan diri dan buah iblisnya saja. Sedangkan levitasi sendiri sudah memiliki arti ya anti gravitasi, dimana Oda nggak suka kali ya ngebuat karakter kayak di serial-serial lain yang bisa melayang dengan bebas di udara seperti itu. Yang lucunya dipikir-pikir, Oda ini kan fans berat dari almarhum Toriyama pembuat Dragon Ball, tetapi kalau kalian sadar banyak banget nih antitesis dari karyanya di serial One Piece ini. Oda punya aturan, dia nggak mau ngehidupin orang mati sekalipun, yang untuk hal ini berkali-kali digunakan di serial Dragon Ball, dan Oda juga nggak mau ada karakter yang bisa terbang bebas, yang hal ini juga bukankah kita lihat di Dragon Ball. Next pertanyaan lain, Oda, aku menulis surat ini dari Perancis dan aku ingin tahu bagaimana anggota CP9 bisa dipromosikan menjadi CP0. Di sini Oda menjawab, oke, mari kita mulai dari membicarakan CP9 yang dikalahkan di Enies Lobby. Dan kita juga mendapatkan cover story-nya. Isinya kurang lebih Spandam yang menyalahkan anggota CP9 karena dosa besar gagal di sebuah misi yang pada akhirnya mereka semua bersembunyi. Itulah alasan kenapa mereka berlatih untuk jauh lebih kuat lagi. Di sisi lain, karena suatu alasan dan otoritas tinggi yang dimiliki oleh ayahnya, yaitu Spandine, di mana Spandam dipromosikan menjadi ketua dari CP0 yang biasalah orang dalam nih bos. Tetapi menariknya, Lucci dan yang lainnya mengetahui terkait misi
misi Invasion Crime yang ternyata diplotkan oleh petinggi-petinggi Underworld, mantan keluaran penjara level 6, dan benar Spandine juga. Ya kebiasaan lah, emang pejabat-pejabat udah punya otoritas bakal memanfaatkan hal yang lain yang udah kayak di Wakanda nih. Di sini saya ngomongnya Wakanda ya, bukan Indonesia. Kalau Indonesia mau bersih-bersih banget untuk pejabatnya ya. Aman ya. Dimana Lucci dan yang lain-lainnya berhasil menghentikan dan menghancurkan organisasi tersebut. Dan dari situlah Lucci akhirnya berhasil menjadi agen dari CP0, dimana untuk Spandine sendiri dia kehilangan semua otoritasnya, dan Spandam pada akhirnya malah menjadi bawahan dari Rob Lucci. Yang menurut saya jujur sih ini terlalu lengkap untuk seonggok side story yang gak penting, tetapi ya namanya Oda lah, dia selalu bikin side story yang cukup menarik. Lanjut, pertanyaan lain juga terkait anggota dari Superpol, di mana agen CPX Alpha, apakah dia ada hubungan dengan Khalifa? Dan Oda pun menjawab, dimana buat yang lupa, Alpha ini adalah suster dari Bone ya, dimana ternyata dia adalah adik dari Khalifa, tepatlah seperti prediksi kita karena mereka emang mirip banget. Yang aduh, mana ini Alpha sama-sama hot sekretaris yang mantap banget. Dimana Oda melanjutkan, di antara anggota CP9 22 tahun yang lalu, di situ kita melihat Lesky, dia adalah ayah dari kedua anak ini. Dasarnya para Superpol mendidik anak-anak yang tidak memiliki hubungan apapun dengan siapapun, yang biasanya anggota Superpol ini adalah para orphan atau para yatim untuk diadopsi agar mereka bisa menjadi agen yang hebat. Case dari Khalifa dan Alpha ini hal yang cukup langka, dan faktanya mereka berdua ini dididik secara terpisah dengan tidak ada hubungan sama sekali, karena emosi adalah sesuatu yang akan melemahkan di dunia ini. Dan pertanyaan terakhir nih, seperti biasa, last but not least, karena ini sangat mantap boh. Dimana ada yang bertanya, Oda, kumohon beritahu kami apa nama dan ranking dari pedang milik Fujitora. Dan Oda pun menjawab, aku sudah cukup lama ya menyimpan hal ini, dimana pedangnya bernama Yakuza Kasen. Ini adalah modelan Shikomizue atau pedang kanen lah seperti yang kalian lihat. Dan ini nih bagian gilanya, pedangnya termasuk ke Saijo Owazamono atau Supreme Grade atau 12 pedang terbaik di dunia, yang wadaw banget. Meto ini dibuat oleh Fugetsu Kisaburo dari negeri warna kuning. Ya sedikit trivial terkait namanya, yaitu Yakuza Kasen. Ini pun diambil dari sebuah film di Jepang sana, yaitu Shinheitai Yakuza Kasen, yang diaktori oleh Shintaro Katsu. Ya benar, Shintaro Katsu ini adalah aktor yang Oda ambil untuk jadi karakter Fujitora. Dan Fugetsu ini emang salah satu dari 5 klan yang ada di warna kuning selain Shimotsuki Kurozumi, dimana karakter dengan nama Fugetsu lain yang kita ketahui adalah Fugetsu Omusubi, seorang Daikengo atau The Great Swordsman yang muncul di penjara flashback Yamato bersama dengan Ushimaru. Dan itulah SBS kali ini yang banyak banget hal pentingnya, karena untuk saya sendiri Devil Nomi biasanya masukin SBS untuk hal-hal penting doang, dimana yang gak pentingnya akan kita kesampingkan. Tetapi karena kali ini sangat banyak, makanya videonya pun jadi cukup panjang, karena biasanya mungkin diisi hanya beberapa jokes saja. Nah, kalian mau tahu beberapa jokesnya? Nih ada nih, saya kasih beberapa doang ya. Dimana pertama ada yang bertanya, Oda gambarkan bokong dari karakter pria di One Piece dong. Dan jawaban Oda sangat mencengangkan, I'm not interested. Yang aduh, ini sangat kocak sekali. Buat yang nggak tahu, sebelumnya Oda pernah bilang ya kalau dia sangat menantikan arc Egghead, dan sebelumnya pun dia sudah berlatih keras untuk membuat bokong wanita dengan sangat baik. Karena saudara tahu nggak, banyak sekali loh Oda menggambarkan bokong wanita di arc Egghead, dimana ada Nami, Robin, Stussy, yang aduh emang lah Oda ini sangat mesum sekali. Dan satu lagi nih, jokes dari Oda. Alasan Marcus Mars nggak pernah terlihat duduk dalam pertemuan Gorosei karena dia selalu lupa PR-nya, jadi dia dihukum layaknya murid yang disuruh berdiri di ujung kelas. Yang aduh, lagi-lagi Oda Sensei ini. Yang bener juga ya, ada yang merhatiin loh kalau Mars itu nggak pernah duduk. Karena untuk saya sendiri hanya merhatiin masalah urutan doang, ada yang merhatiin kalau Mars tidak pernah duduk. Nah, jadi itulah bahasan SBS untuk volume 109. Buat kalian yang ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan buat kalian juga yang tertinggal bahasan review chapter terbaru 1119 kemarin karena minggu ini untuk menganyakan libur, bisa langsung klik kartu di atas kanan. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.